Oke, teman-teman. Oke, langsung aja nih aku mulai ya sambil tunggu teman-teman yang lain karena hari ini akan spesial banget karena ada sambutan dari Pak Andika yang langsung. Oke, aku langsung mulai aja kali ya SBS sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam kenal. Yang baru gabung jadi seller Korismen, perkenalkan aku Kadia dari tim Konsumen Official. Salam kenal semuanya. Oke, karena SBS kali ini spesial banget karena ada sambutan dari Pak Andika. Mungkin langsung aku panggilin aja kali ya Pak Andikanya biar teman-teman bisa tahu nih dan bisa kenal langsung sama Pak Andikanya. Oke, langsung aku sambut aja kali ya. Halo Pak Andika, selamat sore. Halo Dia, terima kasih sudah memandu acara nih dengan luar biasa. Andika. Ya, oke. Mungkin kita sambut dulu aja kali ini ya Pak, teman-teman. Gimana dia? Nih. Kita langsung sambut aja nih, Pak Dika sambut aja nih teman-teman sellernya yang sudah gabung. Boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seller semuanya. Apa kabar teman-teman? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Masih semangatnya nih jualannya? Semangat dong. Semangat nggak bisnis sama Korismen? Semangat, Pak. Semangat. Semangat pagi. Jangan sampai nggak semangat ya, semangat pagi. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih sekali buat teman-teman 20 orang yang saat ini ikut meeting bersama teman-teman dari tim Korismen Pusat ya. Nah teman-teman, saya pengen ngucapin selamat kepada teman-teman ya yang sekarang akan memasuki ke sistem baru kememberan Korismen. Nah, di beberapa hari lalu saya pernah sosialisasi tentang sistem baru ini. Jadi sistem baru ini memang dibuat oleh saya langsung selaku CEO karena saya pengen memfokuskan teman-teman seller agar terus melakukan penjualan. Nah, jadi ada prinsip baru nih di kalangan seller Korismen. Jadi kalau semisal kita nggak jualan maka nggak akan cuan ya. Jadi teman-teman, pengalaman saya jualan dari waktu saya masih SMA, jualan itu adalah cara kita mencari rezeki yang paling terhormat. Karena kita tidak minta-minta ke orang lain, kita tidak menggantungkan hidup ke orang lain, tapi kita menjual barang, kita memberikan manfaat kepada orang lain, sampai akhirnya orang lain menghasilkan profit juga buat kita karena manfaat yang kita tawarkan. Nah, jadi buat teman-teman semua, jangan pernah malu jadi seller, jangan pernah malu jadi pedagang, jangan pernah malu jadi businessman ya. Nah, kemarin saya nge-share video di beberapa grup seller dan itu videonya saya posting di Instagram sama TikTok. Saya bilang ada 3 ilmu penting untuk menjadi pengusaha sukses berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami dari saya remaja sampai umuran sekarang kayak gitu ya. Sekarang umur saya sudah hampir 30 tahun tapi belum 30. Nah, pengalaman saya, salah satu keilmuan yang harus teman-teman pelajari, salah satu bidang yang harus kalian tekuni kalau pengen jadi pengusaha adalah ilmu jualan. Karena pada dasarnya, semua bisnis besar di dunia ini adalah tentang penjualan. Kalau kalian datang ke tukang bakso, ya dia ngejual bakso. Kalian datang ke distro, ya pemiliknya ngejual produk fashion, jualan kaos, jualan celana. Kalian ke sport fashion, pemiliknya jual produk-produk fashion untuk olahraga kayak gitu ya. Kalian ke Starbucks, kalian melihat pemilik yang menjual kopi. Jadi semua aktivitas bisnis adalah tentang penjualan. Artinya teman-teman harus paham ilmu jualan. Nah, di video itu saya bilang di manakah kita bisa mempelajari ilmu jualan. Salah satu tempat yang belajar yang tepat untuk mempelajari ilmu jualan adalah menurut saya pertama menjadi sales di sebuah perusahaan, atau kalau nggak mau jadi sales, yang kedua adalah menjadi reseller dari sebuah brand produk. Nah, jadi teman-teman, kalian sangat-sangat beruntung di Korismen. Karena menurut saya pribadi, ya, ilmu jualan itu bisa kita dapatkan dari mentor-mentor yang memang berpengalaman. Nah, ketika teman-teman ada di Korismen, ya, teman-teman diajarkan untuk berjualan, bagaimana cara menawarkan, bagaimana cara menjual produk lewat online gitu loh. Artinya, kalau teman-teman sudah sampai di tahap jago jualan, nantinya teman-teman akan memegang prinsip semua pengusaha dunia ini, yaitu nggak ada barang yang nggak bisa dijual, semuanya bisa dijual, tapi tergantung siapa penjualnya. Ingat teman-teman, tidak ada barang yang tidak bisa dijual.
ya. Orang jual asuransi aja bisa. Asuransi itu kan menjanjikan sesuatu yang baru bisa dirasakan puluhan tahun mendatang. Apalagi Klorismen yang produknya ada, sertifikat BPOM jelas, harganya juga di bawah 100.000, produknya berkualitas. Kalau nggak berkualitas, teman-teman boleh tuntut ya produknya berkualitas. Jadi apa alasan teman-teman tidak bisa jualan? Apalagi diajarin sama teman-teman yang ada di tim Klorismen pusat. Nggak ada seller Klorismen yang nggak bisa jualan. Semuanya harus bisa jualan. Semuanya harus bisa jualan karena ini syarat kalau teman-teman pengen jadi pengusaha sukses suatu saat nanti. Ya, niatin di Klorismen selain teman-teman cari profit, juga cari ilmu untuk belajar, terus tingkatkan skill kalian. Jangan pernah nyerah walaupun dapat penolakan karena kalian bukan jual narkoba, teman-teman jual produk halal. Ingat, saya belajar jualan waktu umur saya 16 tahun. Waktu itu saya masih 2 SMA, saya menawarkan 30 orang di hari yang sama dan 30-30-nya menolak. Tapi itulah proses dari sebuah perjalanan menjadi orang sukses. Nah, kalau teman-teman pengen sukses tapi takut sama penolakan, apalagi baru ditolak sama 2-3 orang, teman-teman mentalnya lemah, nggak cocok jadi pengusaha. Kalau pengen jadi pengusaha, mentalnya kuat. Mentalnya harus kuat, mentalnya harus hebat, teman-teman ya. Biar teman-teman bisa jadi pengusaha. Oke, selamat buat teman-teman yang ada di Klorismen, karena ini adalah tempat kalian untuk belajar dan menapaki langkah awal untuk menjadi pengusaha sukses. Amin ya, teman-teman. Semoga bisa sukses semua di sini. Amin. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Nikmati meetingnya sama tim dari saya, Kak Dia dan Kak Ramdan. Semangat buat teman-teman semua. Di Klorismen Seller, kita pasti ada cuan. Salam pebisnis muda buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andika atas sambutannya. Oke, buat teman-teman diingat-ingat nih pesan dari Pak Andika itu apa sih tadi? Oke, tetap semangat jalanin bisnis Klorismennya. Oke, mungkin langsung aja nih ya kita lanjut ke meeting selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, yaitu sosialisasi program Founder Academy. Mungkin langsung aja nih aku sambut Kak Ramdannya untuk penjelasan di materi ini. Halo Kak Ramdan. Halo Kak Dia, selamat sore. Oke, selamat sore teman-teman, salam semua. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya sore hari ini untuk bertemu lagi di kegiatan mingguan kita di SBF. Dan kali ini kita bakal ada pembahasan mengenai program yang akan berjalan di beberapa hari ke depan ya. Oke, mungkin kita langsung aja ya Kak Dia ya, untuk persingkat waktu biar kita cepat mulai. Teman-teman pada saat kegiatan mulai diharapkan untuk di-mute mikrofonnya ya, biar teman-teman yang lain bisa simak pembahasannya. Oke. Untuk screen-nya sudah berubah? Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal sosialisasi program Founder Academy di tahun 2021 ya. Seperti pembahasan sistem baru di awal, selain ada sistem untuk seller yang berubah, kita pun ada perubahan sistem pada founder teman-teman ya. Dan dari yang sebelumnya ini dari pusat langsung ke seller, kita saat ini mau mencoba untuk membuka sistem jaringan dari pusat ke founder lalu ke seller gitu. Nah, sebenarnya kita tim Klorismen sudah ada nih 5 founder ya di Indonesia. Cuman itu belum tersebar di kota-kota besar, dan kita harap teman-teman
yang memang memiliki potensi besar bisa menjadi seorang founder, ya. Nah, founder itu apa sih, gitu ya? Founder tugasnya apa dibandingkan dengan seller, benefitnya apa, ya? Nah, pertama untuk tugas founder ini, yang pertama untuk distribusi, teman-teman. Karena seorang founder ini bertugas untuk membangun sebuah bisnis di wilayahnya. Nah, pastinya ketika membangun sebuah bisnis di wilayahnya, tidak cukup hanya untuk berjualan saja. Beda halnya dengan seller yang fokus dengan jualan saja. Nah, kalau untuk founder ini juga harus mementingkan hal yang lain. Yang pertama ini distribusi, ya. Memastikan distribusi produk ke seller berjalan dengan lancar dan cepat. Nah, maksudnya adalah, jadi nanti ketika teman-teman berpeluang menjadi seorang founder dan resmi menjadi seorang founder, itu wajib banget memiliki stok produk di angka minimal 200, ya. Nah, itu untuk apa? Kenapa bisa harus banyak banget itu? Karena nanti teman-teman memaintenance seller-seller di bawah teman-teman ketika sudah menjadi founder, gitu. Jadi ketika nanti ada seller mau pesan produk, nanti mereka ambilnya ke founder, seperti itu. Nah, selain untuk distribusi, ada juga get seller, ya. Jadi setiap founder pun harus mencari seller baru minimal 5 orang di setiap bulannya, ya. Kenapa harus mencari 5 orang di setiap bulannya? Karena itu tadi, ya, di awal, bahwa seorang founder ini bertugas untuk membangun bisnis di sebuah wilayahnya, membuka jaringan baru, ya, di wilayahnya, agar jangkauan pasar juga semakin luas, gitu. Nah, ketika teman-teman nanti sudah menjadi founder, berhasil mendistribusikan produk ke sellernya, lalu juga berhasil mencari 5 orang di setiap bulannya, teman-teman juga harus memaintenance, ya, harus memaintenance sellernya dengan cara melakukan monitoring, ya, mentoring, terus pemberian edukasi kepada seller-sellernya. Nah, biasanya dari founder-founder yang sudah ada, mereka itu selalu membuat kegiatan di setiap minggunya. Nah, kegiatan ini juga tidak bersifat kaku atau harus serius, karena itu juga mereka biasanya kemas dengan kayak kumpul bareng, main bareng, tapi sambil bahas bisnis, gitu. Jadi benar-benar ini yang namanya membuka atau membangun bisnis di wilayahnya, ya. Oke, nah selain tugas-tugas ini, pastinya ada manfaat sebagai seorang founder, ya. Manfaatnya dibandingkan dengan sebagai seorang seller. Nah, apa aja sih manfaatnya? Nah, manfaatnya adalah founder ini berhak mendapatkan margin sebesar 50% dan juga 45%. Jadi founder ini sudah diberikan tugas 3 yang tadi, membangun bisnis, pastinya ada imbal balik untuk founder itu. Nah, imbal baliknya adalah mendapatkan margin atau profit 45-50%. Nah, ini juga tidak semata-mata mendapatkan margin 45-50% aja, ya, karena ada syaratnya juga, teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti sudah menjadi seorang founder, ya, kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan margin atau profit sebesar 50%, itu teman-teman sebagai founder harus mencapai 200% omset dari total omset seller. Jadi omsetnya ini harus mencapai 200% dari total omset seller. Contoh, misal total omset sellernya dia punya total 10 juta, ya. Berarti 200%-nya adalah 20 juta. Dan kalau misalnya untuk yang 45%, ini harus mencapainya 175%, ya, teman-teman. Maaf, ini ada kesalahan, ya. Jadi kalau untuk yang 45% itu minimal mencapai 175% dari total omset seller. Jadi kalau misal total omset seller ini 10 juta,
Berarti founder ini harus punya omset 17.500.000 seperti itu ya. Nah, syaratnya apa sih? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman memiliki potensi besar dan konsistensi tinggi yang stabil, kalau misalnya sudah berada di kelas sultan ya selama 2 bulan berturut-turut dan omsetnya pun stabil di angka 10 juta, teman-teman bisa mencalonkan diri atau mendaftar diri sebagai seorang founder ya. Nah, nanti setelah teman-teman berhasil mendapatkan omset yang konsisten berturut-turut 10 juta, nanti teman-teman juga akan mendapatkan seller baru ya, minimal 1 orang di setiap bulannya yang akan teman-teman coba maintenance, kasih mentoring dan edukasi. Nah, Lalu sebagai seorang calon founder ya, teman-teman pun harus wajib mengikuti program Founder Academy yang akan nanti dibawakan oleh tim Florisman Official sebelum resmi naik kelas menjadi seorang founder Florisman di daerah teman-teman. Nah, Founder Academy itu pembekalan apa sih? Nah, Founder Academy ini kita akan memberikan pembekalan yaitu skill bisnis, marketing, skill leadership, organisasi, maintenance, mentoring, dan skill mencari seller baru. Dan pastinya Founder Academy ini bakalan bermanfaat buat teman-teman karena kita mau ketika teman-teman nanti memang memiliki potensi yang besar dan kita bentuk dengan sedemikian rupa teman-teman bisa menjadi seorang founder yang berhasil nantinya ketika sudah menjadi founder yang resmi. Oke, nah pendaftaran untuk sebagai seorang founder, teman-teman boleh langsung isi di link yang ada di layar teman-teman saat ini, boleh di capture atau boleh langsung ditulis. Nah, nanti setelah teman-teman isi link, teman-teman langsung confirm ke Kadiah ya, di nomor yang ada di depan layar saat ini di 0813 8225 1476. Open pendaftarannya ini dari tanggal 24 sampai tanggal 26 September ya. Jadi masih ada waktu sisa 2 hari lagi. Teman-teman kalau misalnya emang ada yang mau ditanyakan juga boleh mengenai founder ini sendiri. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mau lanjut, ke sosialisasi program yang akan berjalan, kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya mengenai founder, teman-teman boleh menanyakan sekarang, boleh di kolom chat atau boleh dinyalakan mikrofonnya ya. Oke, karena tadi udah dijelasin nih sama Kak Ramdannya tentang Founder Academy. Nah, buat teman-teman yang berminat dan atau masih mau tahu nih infonya kayak gimana atau kurang jelas atau kurang paham, bisa langsung aja nih ditanyain melalui kolom chat atau langsung open mic aja nih biar kita langsung kontak langsung kakak-kakaknya. Yang mau bertanya bisa langsung aja nih open mic-nya atau melalui kolom chat ya. Biar langsung paham nih, karena kan kalau di chat pun teman-teman bisa mengartikan yang berbeda ya, tapi kalau langsung open mic dan dijawab langsung sama tim Florisman Official mungkin agak sedikit paham kayak gitu. Saya boleh bertanya, Kak? Boleh. Iya, mau bertanya apa? Ini kalau dalam founder system, dalam Florisman itu, ini mau nanya hal kecil aja lah ya. Hal apa sih yang tidak boleh dilanggar dalam sebagai founder itu, Kak, dalam Florisman? Boleh, Kak? Ingin tahu, Kak?
Maaf. Oke, halo. Ya, halo, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah, apa sih yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang founder? Benar ya pertanyaannya ya? Iya, betul. Ada Oke ya. yang mungkin pernah kejadian gitu, bolehlah tahu. Kalau saya masih belum berani nih mau daftarin ini, apalagi kan mainnya ke leadership ya kalau saya katakan itu ya. Betul banget. Oke, mungkin saya mau pindahin dulu slide-nya ya. Nah, ya, jadi apa sih yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang founder? Oke. Hal yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang founder adalah tidak melakukan tugasnya dengan baik, ya. Tugasnya apa? Tugasnya seperti tadi di awal sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah distribusi. Memastikan distribusi produk ke seller berjalan dengan lancar dan cepat. Karena ada kalau misalnya founder tersebut tidak melakukan pengiriman produknya cepat dan bahkan imbasnya seller tersebut malah ordernya ke pusat, nah nanti founder itu akan dikenai sanksi surat teguran sebagai seorang founder gitu. Lalu juga kalau misalnya si founder itu tidak mendapatkan seller sama sekali dalam 1 bulannya, itu juga sama. Jadi ketika si seorang founder ini tidak melakukan tugasnya secara baik, nanti kita akan memberikan surat teguran. Bahkan sanksi yang terberat itu adalah pemutusan status sebagai seorang founder. Nah, ketika seorang founder itu diputuskan statusnya, berarti margin yang didapatkannya pun kembali menjadi margin seller ya, maksimal yang di 40%, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mungkin masih kurang paham mengenai founder di Clorisman? Boleh teman-teman langsung tanyakan sekarang ya. Halo Kak. Iya, halo. Nah, jadi gini Kak, saya mau tanya tentang distribusi barang. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita ini lulus di Akademi Founder Clorisman, kemudian kita lulus dan jadi founder Clorisman di satu daerah, apakah nanti untuk seller-seller yang ada di daerah kita itu otomatis akan ambil barang ke kita, atau mungkin mereka yang udah lama join di Clorisman tetap ordernya ke pusat, atau langsung dia pesannya ke kita gitu Kak? Oke, baik. Terima kasih Rio untuk pertanyaannya ya. Kalau misalnya sudah resmi menjadi seorang founder, nah gimana sellernya? Apakah memang pemesanan melalui founder atau langsung ke pusat? Jadi jawabannya adalah nanti ketika teman-teman memang sudah resmi menjadi seorang founder, nantinya untuk langkah awal teman-teman akan kita rekomendasikan seller-seller di sekitaran wilayah teman-teman. Fungsinya adalah untuk teman-teman mencoba terbiasa memaintenance si seller itu sendiri. Nah, ketika seller itu akan melakukan pemesanan produk, nanti seller itu akan menghubungi admin dari Clorisman Official. Nah, nanti dari admin akan memproses dan menghubungi ke founder selaku pemegang produknya. Seperti itu, Mas Rio. Oke, thank you, Kak. Oke. Selain tadi, pertama sudah ada pertanyaan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang pasti tidak boleh melakukan tugasnya secara tidak baik ya. Jadi harus menjalankan tugas-tugasnya dari distribusi, gas seller, dan maintenance. Lalu ada pertanyaan lagi tadi, gimana kalau misalnya ada pemesanan dari sellernya, apakah ke pusat atau ke founder langsung. Jadi nanti si sellernya akan diarahkan ke admin, dari admin baru ke founder. Oke, selain itu apa ada lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman mengenai founder ini sendiri?
Halo Kak, Iya, halo Mas Sapri. kalau untuk founder ini apakah masih bisa jualan? Oke, jelas tentu harus jualan Mas Sapri. Gitu, karena memang job desk-nya sendiri ini kan yang saya bilang di awal bahwa seorang founder ini harus membangun bisnisnya di wilayah daerahnya gitu. Jadi tugasnya ini tidak hanya berjualan saja, tapi harus memperhatikan hal-hal yang akan mendukung dalam membangun bisnis di wilayahnya, yaitu pertama distribusi, terus get seller ya. Get seller itu fungsinya untuk memperluas jaringan di daerah. Lalu nanti ketika sudah mendapatkan get seller baru, nanti juga harus wajib buat maintenance gitu. Jadi tetap harus jualan. Biar perputaran omsetnya juga bisa kelihatan setiap bulannya berkembang. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Oh ya Kak, boleh bertanya lagi nggak Kak? Boleh Mas Fergi. Iya ini, kalau dalam foundernya, andai kata founder itu punya strategi marketingnya sendiri lah ya, terus mau dipresentasikan ke seller, bisa nggak itu presentasikan nanti ke pusat atau trainer yang bersangkutan itu Kak? Itu menurut Kakak gimana Kak? Kalau andai kata founder itu punya strateginya lagi gitu dibandingkan strategi yang kita ikutin dari pusat. Oke, terima kasih Mas Fergi. Ini pertanyaan bagus ya. Itu sangat-sangat boleh gitu. Karena memang nantinya ketika sudah resmi menjadi seorang founder, kita akan ada evaluasi mingguan. Evaluasi meeting mingguan, founder, dan trainer dan juga pihak florisman yang lainnya. Nah, di evaluasi itu biasanya kita bakal bahas mengenai performance dari seller-seller yang di bawah naungannya dan juga pembahasan strategi ataupun plan yang akan dijalankan. Jadi itu boleh banget. Apalagi tujuannya untuk membangun sebuah bisnis dan mendukung sebuah penjualan. Jadi itu boleh banget Mas Fergi. Oke, selain Mas Fergi, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman seller yang baru hadir mengenai founder di Florisman. Kak, saya mau nanya Kak. Boleh, silakan Mas Ade. Nah ini misalkan nih saya statusnya masih belum jadi founder nih, terus udah dapat get member seller. Nah nanti sellernya ini di bawah saya atau langsung diarahin ke pusat, itu gimana Kak? Oke, jadi ketika teman-teman sebagai seorang seller terus belum resmi menjadi seorang founder, nanti ketika sudah resmi menjadi seorang founder, seller tersebut akan di bawah teman-teman. Jadi kalau misalnya Mas Ade nih ternyata udah dapetin 5 seller, ya udah berarti nanti 5 seller itu sudah menjadi tanggung jawab Mas Ade dengan di bawah pengawasan Florisman Official gitu. Semakin banyak seller-seller yang didapatkan, berarti itu semakin gampang juga nanti buat ngebangun bisnis ya. Apalagi kan kalau misalnya orang-orang bawaan sendiri pasti udah jauh lebih kenal, tahu backgroundnya seperti apa, seperti itu. Ya, jadi itu pasti nanti ketika bawa seller, ketika sudah menjadi founder itu akan
ada di bawah teman-teman sebagai foundernya. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya seputar founder atau emang sudah paham nih? Karena yang aku lihat tadi di pendaftaran sudah ada yang daftar nih untuk masuk ke program Akademi Founder Academy kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih kurang paham seputar founder, bisa langsung tanyain langsung nih sama Kak Ramdannya. Lebih baik ditanyain di sini daripada melalui chat karena nanti takut membingungkan teman-teman sendiri. Halo Kak. Halo. Ya, halo Mas Rio. Halo Kak, jadi gini untuk pendaftaran founder itu apakah kita harus beresin target di 10 juta omset dulu atau untuk ikut akademi foundernya udah bisa langsung daftar dulu gitu? Oke, jadi memang syarat sebagai seorang founder itu teman-teman harus punya track recordnya dulu ya. Track recordnya adalah harus berada di kelas sultan atau memiliki omset di setiap bulannya 10 juta berturut-turut. Seperti itu. Baru nanti teman-teman bisa mendaftarkan dan mengikuti program Founder Academy. Oke ya, ini ada pertanyaan juga di kolom chat. Jadi founder itu harus order 2 bulan berturut-turut dengan omset berapa tadi Kak? Jadi dalam 2 bulan berturut-turut, bahkan kalau lebih itu bagus banget, berada di kelas sultan ya, atau dengan omset minimal di 10 juta. Seperti itu teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan yang mungkin masih membingungkan. Founder itu apa, tugasnya apa aja, perhitungan marginnya seperti apa, teman-teman boleh tanyakan sekarang ya. Sebelum kita lanjut pembahasan selanjutnya. Oke, dihitung mulai bulan kapan Kak? Gitu ya. Mulai di bulan 27 Sep. Apa? Oke ya. Jadi dihitungnya itu jadi nanti kita kan buka dulu pendaftarannya ini dari tanggal 24 sampai 26. Nah, nanti kita perhitungan mulainya dari tanggal 27 September ya. Sampai tanggal bulan depan di tanggal 26 Oktober. Oh ya, di tanggal 26 November, teman-teman. Karena yang kita lihat ada di 2 bulan. Seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman mendaftar, kita lihat nih selama 2 bulan ini, apakah memang stabil omsetnya atau malah menurun. Seperti itu ya. Jadi kalau di Fighter tapi kita udah bisa 10 juta selama 2 bulan, apakah bisa gabung founder Kak? Jelas bisa, karena kan kalau kakak udah 10 juta berarti kelasnya bukan Fighter lagi, tapi udah Sultan. Ya, gitu. Ingat teman-teman, kelas di sistem baru ini, sesuai omset yang teman-teman dapetin setiap bulannya. Atau teman-teman hasilin setiap bulannya, gitu. Ingat kalau Fighter itu ada di angka 700.000 ya. Junior Prince itu di 2 juta. Senior Prince ada di 5 juta. Sultan 10 juta. King ada di 45 juta gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai founder?
Nggak harus ya patokan om. Jadi ada pertanyaan lagi nih. Jadi untuk patokan omsetnya kak nggak harus di King baru bisa founder, nggak harus ya. Jadi nggak harus di King, di Sultan pun sudah bisa menjadi seorang founder. Kalau Sultan kan 10 juta, kalau King harus 45 juta gitu. Yang penting omset teman-teman ini stabil di 10 juta dalam bulan berturut-turut, lalu juga sudah memiliki skill-skill yang nanti kita berikan buat teman-teman di Founder Academy. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai Founder? Kalau misal memang tidak ada pertanyaan, nanti kita langsung mulai ke pembahasan selanjutnya ya. Oke, mungkin ini pertanyaan dari Kak Rahma. Kalau daftar dulu boleh Kak? Soalnya kalau cari seller baru kan belum jago. Oke ya, jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman emang mau daftar di Founder Academy itu boleh banget ya, karena pembukanya di tanggal 24 sampai 26. Nah, nanti selama teman-teman mengikuti kegiatan Founder Academy, kita juga akan melihat nih kelas teman-teman selama 2 bulan ke depan ini ada di mana gitu. Kalau memang ada di Sultan dan teman-teman berhasil melewati 2 bulan yang kita awasi dan ternyata malah stabil di 3-4 bulan ke depan, berarti teman-teman sudah berpotensi lebih dan layak menjadi seorang founder. Kayak gitu ya. Oke. Karena waktu sudah sore ya, biar kita langsung lanjut aja ke program selanjutnya. Ya, kita sekarang mau bahas hal yang penting lagi nih teman-teman. Jadi selain tadi ada program founder, kita akan ada program yang berjalan di bulan Oktober ini yang akan dibawakan oleh Kadia. Silakan Kadia. Oke, terima kasih Kak Ramdan atas waktunya. Oke, buat teman-teman yang tadi udah nggak ada pertanyaan nih seputar founder, kali ini aku akan ngejelasin tentang sosialisasi dan persiapan komitmen flash sale serentak promo gajian. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti dari awal flash sale 88, flash sale promo gajian di bulan Agustus, flash sale 99, dan sekarang ada di flash sale promo gajian di bulan September. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti dan ingin tahu apa sih persiapannya dan apa sih peraturannya untuk mengikuti Florismen Flash Sale serentak promo gajian, teman-teman harus simak baik-baik ya. Oke, program flash sale promo gajian itu apa sih? Jadi, Florismen akan mengadakan program Florismen flash sale serentak promo gajian di bulan September ini. Akhir bulan ini. Program ini diadakan oleh Florismen Official untuk teman-teman seller guna mempercepat mendistribusikan produk yang ada di tangan teman-teman seller saat ini. Mungkin teman-teman yang baru dan yang masih banyak produknya ini bermanfaat banget nih buat teman-teman ngikutin program flash sale promo gajian di bulan September ini. Oke, untuk program flash sale-nya ini kita ada 5 hari, jadi buat teman-teman bisa mengikuti. Untuk peraturannya apa sih? Untuk peraturan itu yang pertama, teman-teman wajib mempunyai stok produk Florismen. Yang kedua, diskon flash sale wajib sama dengan yang telah ditentukan oleh Florismen Official. Yang ketiga, program flash sale ini harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Florismen Official. Yang keempat, jika melanggar peraturan, maka seller ini berhak menerima konsekuensi dari Florismen Official. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman, seller baru maupun seller lama boleh banget nih ikutan yang namanya flash sale serentak promo gajian di bulan September selama 3 hari
selama 5 hari ke depan, yaitu tanggal 26 sampai tanggal 30 September. Oke, untuk syarat dan ketentuan flash sale-nya apa aja sih? Oke, ketentuan flash sale-nya itu kita karena ada 5 hari, jadi 5 hari berturut-turut dari tanggal 26 September sampai dengan 30 September ini dengan ketentuan diskon yang berbeda. Nih, teman-teman bisa cek, bisa lihat juga nih di share screen yang aku screen ini. Teman-teman bisa cek di tanggal 26 September 2021, flash sale diskon 25% untuk semua produk Horisman. Jadi tanggal 26 flash sale-nya diskon 25%. Untuk jamnya jam berapa sih, Kak? Untuk jamnya kita seperti biasa untuk teman-teman yang sudah mengikuti flash sale dari 88 itu kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Jadi untuk tanggal 26 September, 27 September sampai dengan 30 September kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam waktu Indonesia bagian barat. Jadi buat teman-teman yang di luar WIB termasuk WITA itu masuk ke dalam WIB. Jadi nanti setting di marketplace teman-teman itu waktu WIB ya, bukan waktu WITA. Ingat ya teman-teman. Jadi karena kalau misalnya teman-teman duluan, maka teman-teman berhak mendapatkan konsekuensinya. Yang tadi peraturan yang tadi harus sama dengan peraturan yang sudah diberikan oleh Horisman Official. Nggak boleh salah ataupun melanggar. Jadi kalau melanggar maka dapat konsekuensi dari Horisman Official sendiri. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa cek nih, misalnya teman-teman mendapatkan profitnya hanya 20%. Nggak mungkin dong teman-teman mendaftar atau mengikuti flash sale-nya diskon 25%. Jadi teman-teman bisa nih tanggal 27 ataupun tanggal 29 untuk mengikuti flash sale-nya diskon 10%. Ataupun tanggal 28 flash sale diskon 15%. Kayak gitu. Jadi teman-teman jangan sampai ketika teman-teman mendapatkan margin 20%, teman-teman jangan ikutin flash sale yang 25 ataupun 20%, maka teman-teman tidak akan mendapat keuntungan. Kayak gitu. Jadi teman-teman cari yang benar-benar itu ya untuk dapat keuntungannya kayak gitu ya kan. Oke, mungkin selanjutnya untuk registrasi flash sale-nya seperti biasa teman-teman bisa langsung kontak aku di nomor 0813 8225 1476. Oke. Atau nanti Horisman Official akan share untuk link pendaftarannya, jadi teman-teman cukup daftar lewat link tersebut atau setelah daftar teman-teman harap konfirmasi ke kontak aku ya, supaya aku tahu nih teman-teman sudah masuk grup atau belum, kayak gitu. Ini contoh-contoh untuk posternya. Jadi teman-teman kalau teman-teman misalnya nih belum punya yang baru gabung, belum punya yang namanya marketplace atau jualan online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia dan lain-lain ya. Mungkin teman-teman bisa pergunakan poster ini untuk share ke akun sosial media teman-teman seperti Instagram ataupun Facebook, ataupun teman-teman bisa nge-share langsung ke status WA teman-teman supaya teman-teman bisa tahu nih kalau Horisman atau akun atau tempat jualan teman-teman lagi promo gajian kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mempunyai seperti Shopee, akun jualan Shopee, Lazada ataupun Tokopedia, cukup setting aja nih flash sale tokonya kayak gitu. Misalnya di tanggal 26 teman-teman cukup setting 25%, terus di tanggal 27 setting 10%, untuk di tanggal 28 setting 15%, 29 setting diskon 10%, dan tanggal 30 setting 25%. Kayak gitu. Jadi untuk per harinya itu tentunya diskonnya berbeda. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sekarang mengikuti meeting hari ini, aku minta tolong banget jangan share poster-poster ini, jangan share jadwal flash sale-nya ke status teman-teman ataupun ke sosial media teman-teman, karena dikhawatirkan ketika customer sudah tahu jadwalnya, maka customer akan menunggu-nunggu
diskon yang paling gedenya, betul nggak sih? Jadi jangan sampai teman-teman yang sudah gabung nih untuk daftar di program flash sale ini, promo gajian ini, terus yang mendaftarkan diskon 10% malah menjadi kasihan karena udah tahu nih customer-nya bakal ada diskon 25% di tanggal 30. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah masuk ke meeting ini jangan sampai share jadwal flash sale-nya ya ke sosial media teman-teman. Kayak gitu. Itu. Kayak gitu aja sih untuk penjelasan flash sale, sosialisasi program flash sale serentak di promo gajian September ini. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tanyain aja ke akunya ya. Atau melalui kolom chat, atau bisa langsung open mic-nya aja nih. Aduh. Oke, aku jawab nih ya pertanyaannya. Dari Kak, mungkin Muslim siapa nih ya? Aku lupa. Oke, untuk promo flash sale produk satuan atau per paket Kak? Hanya produk satuan aja ya teman-teman. Karena kalau untuk paket, teman-teman sudah mendapatkan harga spesial dan customer tersebut juga sudah mendapatkan harga spesial. Berbeda dengan harga produk satuannya. Jadi ini dikhususkan untuk produk satuan aja ya. Semua produk Lorisman ya. Tidak termasuk soft cash. Kayak gitu. Karena soft cash itu adalah sebagai merchandise aja nih. Bukan produk. Kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang ingin daftar langsung aja nih kontak aku. Nanti aku langsung. Atau enggak nunggu share dari admin pusat untuk share mau gabung atau mau join ikut promo gajian ini kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin ada pertanyaan seputar promo gajian ini bisa langsung aja ditanyain ke aku melalui open mic atau bisa melalui kolom chatnya ya. Kalau parfum, apakah dapat flash sale juga Kak? Kan produk satuan. Oke, buat teman-teman, karena parfum ini pre-order, jadi belum bisa dijual. Tapi kalau misalnya setibanya parfum itu di tanggal 26 atau tanggal 27 atau tanggal 30 atau masih dalam lingkup waktu flash sale, maka teman-teman berhak untuk mendiskonnya sesuai dengan aturan diskonnya masing-masing per hari ya, karena parfum sendiri masih belum terkirim, masih ada di pabrik, masih dalam produksi, dan insya Allah paling cepat itu hari Sabtu atau hari Senin ya buat teman-teman. Maaf atas keterlambatannya karena adanya bahan baku yang masih dalam pengiriman kayak gitu, karena kita impor. Oke, ada lagi pertanyaan seputar program promo gajian ini, bisa langsung aja nih tanyain ke akunya atau melalui kolom chat. Untuk ikut flash sale, apakah ada minimum produk dan kuantiti yang harus disediakan seller? Tidak ada Kak, tapi yang tadi aku udah jelasin peraturannya harus yang namanya ada stok. Karena gini, ketika Kak Arif sendiri udah promosikan nih, misalnya produknya Kak Arif hanya 10, kayak gitu. Terus Kak Arif promosikan di sosial media Kak Arif, atau enggak di marketplace, ternyata yang beli membludak, yang beli ada 20. Terus customer yang Kak Arif pengen beli ada 20 kan, sedangkan Kak Arif mempunyai cuma 10 produk aja, berarti kan tidak menutup orderan yang ada orderan customer tersebut. Makanya tadi aku saranin wajib yang namanya punya stok kayak gitu, karena jangan sampai membuat customer itu kecewa kayak gitu ya Kak Arif.
Gitu. Oke teman-teman, masih ada pertanyaan seputar Korismen Flash Sale serentak promo gajian di bulan September ini, bisa langsung aja nih tanyain ke akunnya melalui open mic atau bisa langsung ke kolom chat ya. Oke, mungkin nggak ada lagi ya pertanyaannya. Berarti teman-teman sudah paham ya. Berarti nanti aku tinggal share aja nih buat teman-teman daftar ke link tersebut. Oke, kalau kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu aku tutup aja ya sebagai moderator sekaligus penutup acara meeting SBS kali ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga makin sukses untuk jualan atau berbisnis bersama Korismen Sellernya. Kayak gitu. Oke, aku dia sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam.